Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Dan di hari ini, sesuai janji gue akhirnya bisa bikin video Q&A tentang pastry. Gue gak akan share resep hari ini, tapi gue akan share tips-tips anti gagal juga, buku-buku rekomendasi, dan peralatan apa yang kalian butuhkan. Semoga membantu, dan langsung aja kita mulai. Oke, jadi yang akan gue bahas hari ini adalah buku, peralatan, dan tips-tips. Gue agak bingung sih, tapi gue akan share background gue dulu. Jadi, gue itu memulai suka pastry waktu itu usia gue 17 tahun. Jadi, kalau dihitung-hitung, gue mulai masuk ke dunia pastry itu sampai sekarang udah 8 tahun. Jadi, untuk hari ini, gue tidak akan mengajarkan lebih kayak teori yang kokoh banget, tapi gue akan lebih sharing experience gue. Jadi kalau kalian mendengar teori gue dan teori orang berbeda, itu wajar banget karena setiap orang yang kerja di dunia kuliner or pastry gini, mereka punya filosofi mereka masing-masing. Oh, kita akan mulai dari buku dulu. So, gue akan kenalin buku yang pertama kali gue beli saat gue mulai suka sama dunia kuliner. Gue tuh dulu beli yang LCB Complete Cooking Technique. Kenapa gue beli ini? Karena gue nggak sanggup, sekolahnya mahal banget. Jadi waktu itu cuma kesampean beli bukunya doang. Nah, kalau buku yang ini, dia itu ngebahas semua cooking dari yang cutting sampai yang advance. Advance sih nggak advance banget, tapi ini basic semua. Nah, buku ini tuh lebih ngebahas tentang kayak apa ya, jenis-jenis daging, jenis-jenis shellfish, ikan, sayur-sayuran, ya, teknik ada pastry, dessert, roti, saus, grain, kacang-kacangan, pasta. Ini benar-benar kalau kalian mau mulai cooking di dunia ini tuh, ini menurutku sih bagus banget karena dulu pas gue baca ini banyak banget knowledge yang gue dapetin, kayak what's done and do-nya dan lain-lain. Kayak gini ada shellfish, ya, ada apa teknik deboning. Ini yang buat semuanya ya, karena nih ada yang frying, ada yang pakai scallop, oyster, itu semua teknik yang menurut gue oke banget sih kalau kalian mau baca-baca. Buat baca-baca di rumah sih ini bagus banget bukunya. Tapi gue nggak tahu sih, ini gue beli di luar waktu itu, tapi kalian bisa google di Tokopedia, mungkin ada yang jual, atau Just Tip gitu. Dan dia juga ada sampai pepper, cabai-cabean, ya, masak pasta, masak nasi. Dan juga paling belakang itu mereka juga ada ngajarin dessert juga gitu loh. Kayak cake icing tuh apa, special cakes tuh apa. Dan gue akan lebih jelaskan. Ini gue cuma kasih tahu buku ini sih oke banget buat kalian yang pengen belajar basic memasak dan baking. Kue-kue yang di whisk, bolu itu apa, tuh kayak gini-gini. Ini sih buat basic oke banget sih. Itu salah satu bukunya. Nah, karena menurut gue lebih baik kita beli buku dulu baru beli tools. Karena kebanyakan kalau kita udah baca-baca buku, kita tahu apa yang kita butuhkan, jadi nggak sembarangan beli alat. Nah, buku yang lain tuh, gue ada buku yang sumpah ini gue cinta banget sama di buku, ya. Jadi gue tuh suka beli buku tuh kayak gini nih. Misalkan nih beli coklat, udah beli khusus buku yang kayak khusus coklat gitu. Gue pelajarin coklat, baca-baca, tempering itu apa dan lain-lain. Ini gue beli yang Culture Chocolate by William Carley. Kalian bisa google ini bukunya sih bagus banget karena dia menjelaskan coklat dari cocoa nibs tuh apa, cocoa powder itu apa, milk chocolate, dark chocolate, white chocolate tuh bedanya apa aja. Ini benar-benar bagus banget. Dia itu benar-benar menjelaskan semuanya. Dia ngejelasin basic-basic tempering, cara bikin coklat ganas, ya, cara bikin coklat dekorasi, teorinya apa, kenapa coklat tuh bisa burn, dan dia juga kasih resep-resep juga. Ini benar-benar bagus banget. Dan dia pengen ngejelasin lo bean to bar, dari cocoa bean sampai jadi bar. Nah, ini gue suka baca dulu. Tapi emang gue jarang main coklat, jadi ini cuma buat pengetahuan doang kalau gue ngajar atau nggak gue praktekkan kapan-kapan, oke? Nah, ini bukunya tuh Holy Grail. Ini gue suka banget, gue cinta abis sama di buku. Kalau sampai dia hilang sih gue bisa nangis karena nih lumayan susah dapetnya. Ini adalah Element, ya, of Dessert dari Culinary Institute of America. Susah nih gue kasih lihat ya. Ini bener-bener buku yang gue suka banget. Jadi itu dia benar-benar membreakdown semua partikel dessert gitu loh. Jadi ada basic elements, pre-dessert, dessert, dessert buffet, dan lain-lain. Yang gue suka, elemennya itu dia breakdown gini, ya. Contoh nih, basic pastry method tuh ada apa aja. Ada blending, ya, banyak banget macam-macamnya. Bagaimana cara kita bikin custard, ya, apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.
banyak banget. Ini kalau menurut gue buat kalian yang mau serius di dessert ini kalian harus punya banget, seriusan. Nah, di sini tuh benar-benar bagus banget. Kenapa? Lihat gak? Ini adalah ingredients. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh dia kasih tahu ingredientsnya, jenis ini tuh apa? Jenis bahannya tuh apa? Contoh nih, misalkan kita mau cari buah pir. Buah pir itu tuh jenisnya apa nih? Oh, dia mild. Mild itu apa? Berarti dia emang enteng banget. Paling enak kalau dicampurin pakai vanilla, almond, cranberry, madu, krim, butter, karamel, kayu manis. Jadi dia tuh kasih tahu ke kita loh flavor compatibility-nya tuh apa misalkan. Jadi nggak ngasal gitu. Ah, gue pengen nih bikin pir sama ayam goreng gitu kan. Sebenarnya nggak enak gitu, tapi kalian paksain karena kalian tidak tahu basic dari flavornya. Ini sangat-sangat bagus nih. Misalkan nih, contoh nih ya. Pineapple tuh kan frontal banget ya, flavornya tuh frontal. Dia emang sangat strong banget. Dia tuh cocok sama yang kayak light gitu loh, kayak vanilla dikomplement dengan dark rum jadi kayak Malibu gitu kan, karamel, coconut. Jadi nggak bisa semua bahan-bahan tuh dicampurkan tanpa kalian tahu karakternya tuh apa. Jadi ini menurut gua untuk buku ini ada bahan-bahan kayak karakter-karakter gini, ini sangat-sangat bagus banget buat kalian. Jadi kalau kalian bikin apa, kalian tuh nggak sembarangan. Jadi menurut gua buku Element of Dessert ini harus banget punya karena dia benar-benar bagus banget. Gue belajar dari sini banyak banget karena dia juga ada resep-resep juga, tapi emang resepnya tuh keren-keren abis. Contoh nih ya, contoh gitu. Ini kayak gini nih. Dark chocolate and caramel tarts. Itu resepnya banyak, tapi mungkin menurut gue 60% lebih kayak teori gitu, tapi gue sangat suka sih. Jadi kalau kalian mau tahu tips-tips sus, jenis-jenis buttercream, dibaca lebih mendalam lagi, kalian boleh banget beli buku Element of Dessert by CIA ini. Dia sampai menjelaskan kue sus tuh gagalnya gara-gara apa yang namanya metode evaporasi. Ada metode croissant juga, lamination. Jenis-jenis kue tuh ada yang namanya cara bikin sponge cake, butter cake, bikin seafood tuh gimana. Krim tuh ada macem-macem, ada diplomat cream, ada shibus cream, ada chantilly cream, ada mousseline cream, banyak banget. Gue pun pusing kadang-kadang bacanya. Tapi menurut gue ini investasi yang bagus banget. Buat yang suka plating, tapi ini lumayan old school sih. Ini gue kayak beli di Singapura kalau nggak salah. Plating of Gold. Ini sih bagus banget buat kalian yang mau belajar plating karena ini itu buku dari mana nih, Boyle. Ini tuh buku yang merangkum semua hasil platingan dessert dari World and National Pastry Team Championship. Jadi ini bekas juara dunia punya. Tapi emang lumayan jadul juga sih, ada yang tahun 2000 something. Tapi ini sangat bagus karena dia sangat ngejelasin kayak gini nih. Tuh, dia ngejelasin teknik-teknik plating. Jadi tuh kalian belajar plating-platingnya para juara dunia itu kayak apa. Ini sih bagus banget. Dia juga kasih resep, dan yang gue suka banget sih ini karena mereka tuh kayak kasih ini loh, ilustrasinya kayak dessertnya tuh di breakdown sama mereka. Ada mousse, ada garnish, dan juga ada kondimen-kondimennya gitu. Bagus banget buat kalian baca sih. Dulu pas gue lagi demen-demennya dessert, ikut lomba gitu, ini gue baca terus karena ini bagus banget menurut gue. Kayak kalau kita menjadi juara, ikutin yang juara gitu tipsnya. Next, ini adalah buku yang gue beli kalau nggak salah di Pacific Place, di Books and Beyond atau Perry Plus, gue lupa deh. Ini adalah The New Patissier. Jadi ini adalah buku yang memfeature semua world finest patisserie. Ya, resepinya ada metode mereka. Jadi gue karena ngefans sama beberapa chef sini, gue beli. Jadi kayak ada chef kesukaan gue, ada Anthony Bakur, ada Sebastian Ordioni, baik banget kok di sini. Ada yang Jepang juga. Ini buat kalian yang mau inspirasi menu-menu, ini bagus banget. Jadi kalian bisa melihat nih perspektif kalian dari chef yang banyak banget. Ini tuh jumlah chefnya itu ada berapa ya? Banyak banget seriusan. Pokoknya tuh ada hampir 100 nih kalau gue lihat ya. Ada Bernard Hamber-Blay, ada Luca Ori, ada Martin Saxons, ada Shigeru Nojima, ada Annie Polivito yang gue ngefans banget, Antonio Bakur ya, dan juga banyak banget tapi gue nggak bisa sebutin satu-satu di sini. Ada Will Goldfarb juga kalau kalian suka ikutin yang di Bali tuh, nggak yang di set bar itu. Tapi ini bagus banget. Jadi bukunya itu kayak begini. Kalian akan dikasih resep kayak gini.
Ya kayak gini, terus akan di breakdown resepnya tuh ada macaron, ada custard, ada pie. Nanti dikasih tahu nih, ini by siapa gitu. Misalkan nih gue hari ini mau buka resep by ini Andrea Rees dari Australia. Dia akan dikasih tahu nih, chef ini profesinya apa, dia itu kecimpung di dunia ini apa, style dia apa, kerja di mana. Nanti setelah itu dia akan dikasih resep-resep dia. Nah, misalkan nih passion fruit tart by Andrea kayak gini. Dan di breakdown resepnya. Ini bagus banget nih. Gue sangat sayang sama buku ini. Ini buku kedua kesukaan gue setelah buku yang hitam tadi. Ini bagus banget. Ya, terus baik banget tuh. Jadi kita bisa melihat loh, kayak ada yang old school, ada yang new, ada yang bold banget, ada yang main di setel itu something yang very light. Emang khasnya begitu, bukan berarti mereka salah, tapi emang ada ciri khas chef yang suka spices, ada chef yang gue sukanya yang mild, gue lebih suka mengutamakan bahan utama, misalkan bahan-bahan yang lebih simple, dia tuh lebih suka mengeluarkan rasa. Ada yang dia suka komplimen something yang berani, misalkan coklat di infused peppercorn gitu kan, itu kan lumayan bold, rasanya nggak pernah ada, tapi kan dia berani, itu bagus banget sih. Oke, kita akan lanjut ke barang-barang. Jadi sebenarnya buat kalian yang nggak tahu, gue mostly full time jobnya itu adalah cake decorator dan jualan kue juga. Jadi ya pasti gue akan lebih bahas barang-barang pastry kan. Dan di sini mungkin barang-barang yang gue rekomendasi beli ya pasti spatula lah ya. Jadi gue pakai spatula ada 2 macam nih. Ini namanya spatula biasa yang lurus gini. Ini offset spatula. Ini biasanya bisa dipakai buat kayak ratain bolu. Kalau ini nggak bisa. Ini kebanyakan dipakai itu buat dekorasi buttercream, poles-poles gitu. Kalau ini tuh buat meratakan adonan atau nggak coklat kayak gini bentuknya. Nah ini nih ya, yang paling kalian sering salah fokus kalau di video gua. Cadang, ini adalah rubber spatula. Mereknya itu Rubbermaid. Video ini sama sekali tidak disponsor, gue hanya rekomendasiin doang. Tapi dia ini memang cukup mahal. Kenapa? Pertama, dia itu tahan panas. Dia bisa tahan sampai 200 ya kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya dia tahan panas dan juga tahan buat tumis-tumis, buat bikin kue juga enak banget. Kenapa? Ini bahannya bagus daripada spatula lain. Kalau spatula yang murah tuh nggak sih yang kalian beli, tuh nggak bedanya apa? Ini kan rubber ya. Kalau dia kena minyak, pasti kan jadi kayak susah dibersihin kan. Kalau ini tuh nggak grease trap gitu loh, kayak tidak menjebak minyak. Jadi kalau ini dicuci pakai air sabun, dia langsung bersih. Nggak kayak spatula yang murah gitu loh, yang lebih murah. Kalau dicuci tuh pasti kayak, aduh masih berminyak ya, kayak masih gimana sih kalau kambingnya tuh minyak gitu. Dia enggak, ini karena itu nih gue rekomendasiin banget buat bikin saus, bikin karamel juga enak banget. Bikin saus karamel pakai ini bisa juga. Gue pernah coba dan it doesn't really nggak apa sih, bagus-bagus aja. Dan buat tumis-tumis saus, bikin nasi goreng enak banget pakai ini. Tadang, ini adalah termometer digital. Ini gue beli 300.000, dia tahan air juga, ya tahan minus 50 derajat sampai 200 derajat. Ya ini oke banget karena menurut gue dia itu nggak gitu mahal untuk termometer. Kalau termometer yang mahal tuh yang infrared tuh itu mahal sih. Itu kayak sekarang mungkin gara-gara corona dia lebih tinggi lagi harganya sih. Ini gue beli kalau nggak salah lupa 300.000 kalau nggak salah ya. Tapi ini oke banget kayak gini bentuknya. Jadi ini itu fungsinya nih, misalkan nih kayak kita kan bikin mousse nih, kita kan mau ngukur suhu telurnya itu sampai 85 nggak? Karena sampai 85 si kumannya baru mati. Buat tempering coklat juga bisa, buat tempering karamel bisa. Kalau kalian mengerti bikin Italian meringue, kan gulanya harus dimasak tuh, harus diukur sampai 119 derajat. Pakai ini juga oke banget. Ya ini buat cek daging juga bisa, tusuk daging suhu berapa, tingkat kematangannya berapa. Ini kebanyakan kalau gue kerja dulu, pasti ini gue bawa-bawa, gue taruh di kantong sebelah sini untuk ngecek-ngecek gitu ya. Dan ini tuh mungkin bedanya repotnya kalau habis dipakai ini harus dibersihin. Itu aja sih, cuman untuk kegunaannya sangat-sangat bagus. Ini hampir gue pakai terus sih ya. Dan buat kalian termometer gula tuh yang apa sih, yang kayak ada air raksanya itu yang panjang itu sih, itu mahal juga, tapi menurut gue nggak gitu awet. Jadi gue sarankan mendingan beli yang kayak begini aja. Oke, itu basic barang yang kalian butuhkan kalau mau baking ya. Dan pastinya timbangan. Jadi kalau di dunia baking itu
menurut gue yang paling penting adalah 3. Timbangan, termometer, sama timer gitu. Itu penting banget. Dan kita akan bahas-bahas santai seputar oven juga. Nah, buat kalian nih kan yang di rumah nggak ada oven kan, buat info, di rumah itu gue pakai oven deck karena emang gue produksi kue juga, jadi emang sekalian gue pakai oven deck. Itu sih kayak oven biasa, cuman dia ada api atas bawahnya. Cuman yang gue jelaskan ke kalian tuh apinya api tengah semua, so it's okay. Kalau oven tangkring, oke kita jelasin dikit ya. Oven tangkring itu jujur aja pertama kali gue pakai itu pas gue ngajar di satu universitas di Aceh. Waktu itu gue harus pakai oven tangkring karena mereka nggak ada oven komersil. Sebenarnya bisa, cuman pastinya hasilnya nggak akan sebagus kalau pakai oven di rumahan yang listrik, karena pertama apinya kan manual dan apinya tuh nggak rata. Jadi waktu itu pas gue bikin kue, kalau lagi kelupaan dikit mungkin bisa agak kering gitu. Kalau oven tangkring gue sarankan timer nyala terus dan harus dicek terus, karena mereka apinya nggak rata, bisa aja di ujung sana panas, ujung sini nggak gitu panas. Tangkring tuh bisa-bisa aja. Cuman kalau untuk bikin kue sus, jujur aja gue nggak pernah coba bikin kue sus di oven tangkring karena apinya nggak stabil, sedangkan sus itu cukup fragile karena mereka tuh harus panas yang rata. Kalau panasnya turun dikit otomatis susnya itu bakalan amblas. Dan oven itu tuh banyak macem. Oven tuh ada yang di dunia komersil ada 3, ada deck, ada convection, ada combi oven. Deck itu yang gue pakai oven biasa, itu bener-bener oven biasa, cuman dia itu lebih irit karena dia pakai gas. Listriknya itu hanya untuk lampu dan timer bunyinya doang ya, tapi sisanya dia pakai gas. Kalau convection oven sama juga, dia juga pakai gas tapi dia listriknya lebih banyak. Kenapa? Convection oven itu menggunakan kipas. Jadi dulu pas gue mau beli deck sama si convection, gue cek wattnya si convection lebih tinggi karena dia ada kipas. Jadi karena gue jarang bikin makaron, jadinya gue tidak pakai convection, gue tetap beli si deck gitu. Tapi kalau buat bikin something yang cookies kering, bikin kue sus nih, atau bikin makaron, gue sarankan convection oven. Convection oven tuh lebih multifungsi juga, tapi yang pasti listriknya lebih mahal dan harganya juga lebih mahal daripada deck oven gitu. Kalau combi oven itu mahal sekali ya, bisa beli Avanza itu kalau dijual. Jadi combi oven itu adalah combination oven, namanya juga combi oven. Ini multifungsi, dia tuh mempunyai fungsi di convection oven dan fungsi dari si deck oven gitu. Dan dia juga bisa steaming, bisa nge-bracing, bisa membersihkan diri sendiri ya. Dia emang oven yang bagus banget dan emang sangat-sangat mahal karena dia multifungsi. Oke, next gue akan jelaskan basic baking. Baking tuh ada 3 metode dalam pembuatan kue yang paling sangat krusial: foaming, creaming, all-in method. Cara bikin bolu, tahu bikin bolu jadul di resep gue ya, yang dikocok telur sampai ngembang, itu namanya foaming method. Memberikan volume pada telur sampai dia ngembang, terus dimasukin bahan-bahan kering dengan di folding, itu kan foaming. Kalau creaming method, cara bikin resep gue yang marble cake, yang kuenya itu, yang butternya itu harus dibikin ngembang, itu namanya creaming. Kita memberikan volume pada fatnya agar kuenya itu di oven ngembang dengan sempurna. Kalau all-in method itu adalah nyampur-nyampur aja. Kalau kalian pernah buka resep gue yang muffin, banana muffin, itu all-in method. Tidak ada teknik yang susah, hanya mencampurkan semua adonan sampai nyatu dan sampai rata, dipanggang jadi. Itu namanya all-in method. Oke, kita akan menjawab pertanyaan kalian. Apa bedanya coklat couverture dan coklat compound? Coklat couverture itu benar-benar coklat asli. Dia adalah cocoa mash yang digabung dengan cocoa butter. Itu benar-benar mengandung cocoa. Kayak kalau kalian nggak tahu, cocoa itu adalah kan buah yang dikeringkan lalu dijadikan coklat, diproses gitu. Gue juga lupa, kayak di roasting kayak kopi gitu kan, masalah prosesnya itu jadi coklat. Tapi kalau si compound itu, dia itu sebenarnya ampasnya tuh, tau nggak, cocoa powder tuh kan sebenarnya ampasnya si cocoa yang dikeringkan lalu dijadikan cocoa powder. Itu kan sebenarnya ampas, bukan bean-nya, paham nggak sih? Jadi compound itu adalah versi murah, dia itu versi budgetnya, yang versi pasti lebih murah. Dia adalah cocoa powder dan dicampurkan dengan lemak nabati ya, minyak, mirip minyak gitu. Terus setelah itu dia itu dikasih pemanis kayak begitu. Jadi sebenarnya compound itu tidak mengandung coklat, tidak mengandung cocoa sama sekali. Dan kebanyakan couverture itu dipakai buat mousse, dipakai buat isian coklat tuh enak banget, lebih nyoklat. Tapi kan kita dengar Indonesia kan iklimnya kan panas, lembab. Kalau bikin dekorasi dari coklat couverture pasti hancur. Dia tuh harus di ruangan dingin terus. Dia tuh
titik lelehnya tuh cepet banget karena dia fragile banget, ada lemak, ada cocoa butternya kan. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan untuk dekorasi coklat-coklat showpiece, yang coklat-coklat yang tuh yang bulut-bulut, yang coklat-coklat hiasan, kebanyakan mereka itu pakai compound karena coklat compound itu sangat-sangat mudah diaplikasikan ya. Dan juga tahan dengan suhu Indonesia, suhu yang tropis. Jadi perbedaannya seperti itu aja. Next, kita akan bahas tentang jenis-jenis meringue. Ya, kalau kalian lihat, gue pernah ajarin kalian cara bikin Swiss meringue buttercream. Meringue itu ada 3 macam, ada French, ada Swiss, ada Italian. Kalau French itu hanya mencampurkan telur putih dan gula dikocok sampai mengembang. Kebanyakan itu dipakai buat bikin souffle, buat bikin bolu, kalian tahu. Tapi menurut mereka tuh gula ketemu telur tuh mateng, tapi gue agak skeptis ya di situ. Jadi gue lebih sarankan pakai metode Italian atau Swiss. Kalau Swiss itu si gula dan telur putihnya itu ditim di atas air hangat sampai si gulanya benar-benar meleleh dan telurnya tuh hangat. Terus dikocok sampai ngembang. Itu cara Swiss meringue. Kalau Italian meringue itu adalah gula dan air dimasak sampai suhu 118 derajat, terus dituang ke meringue yang dikocok sampai ngembang itu. Itu otomatis telurnya mateng karena suhu si gula itu panas banget, 118 derajat. Buat pemula Swiss meringue gue sarankan karena Italian meringue itu lebih susah, tapi gue pribadi karena terbiasa pakai Italian meringue, gue selalu pakai metode Italian ya, karena gue males aduk di atas apinya gitu. Itulah bedanya. Dan tips nih, kenapa sih meringue gue suka tidak ngembang pas lagi dikocok? Mau tau gak kenapa? Itu pasti 100% gue jamin mangkok kalian kotor, mangkok kalian kena minyak, kena lemak ya, mungkin tidak bersih nyucinya, atau mungkin ada kena kuning telur. Jadi kalau bikin meringue yang kocok putih ngembang itu, dia itu fragile banget, harus benar-benar bersih. Jadi pastikan kalian cek bowl kalian, mangkok kalian tuh benar-benar tidak ada lemak, tidak ada minyak. Kalau bisa kalian cuci dulu, kalian keringin, baru dikocok telurnya. Dan pastikan putih telurnya itu tidak terkena kuning sama sekali. Kalau kena kuning itu kan lemak. Jadi kalau dia kena si putih dikocok pasti nggak akan ngembang. Kayak gitu tipsnya. Jenis-jenis buttercream. Oke, jadi kalau buttercream itu sebenarnya banyak banget modelnya. Yang paling basic adalah American buttercream. American buttercream itu apa sih? Itu adalah butter, mentega tawar yang dikocok sampai ngembang. Terus dikasih gula halus. Itu kadang-kadang gerindilan dan manis banget menurut gua. Nah, next ada Swiss meringue buttercream. Kalian boleh banget cek resepnya di sini. Ya, gue ada resep di channel gue. Ada Italian meringue buttercream. Sama aja hasilnya, hanya beda di cara pembuatannya. Dan yang terakhir tuh ada yang namanya muslin buttercream. Kalau kalian nggak tahu, itu adalah Jerman buttercream. Itu adalah butter yang dikasih pastry cream atau cream fla, itu dicampurkan, jadi manisnya itu dari si pastry cream. Begitu bedanya. Cuman jeleknya muslin cream ini apa sih? Cepat basi. Kenapa? Karena ada kuning telur di pastry creamnya. Seperti itu. Oke, next kita akan membahas kue. Kue itu ada 3 macam kalau kalian nggak tahu. Ada butter cake, ada chiffon cake, ada sponge cake. Kita akan bahas butter cake. Butter cake itu lebih padat. Dia itu adalah proses di mana butter dikocok mengembang, diikuti bahan-bahan seperti telur, bahan-bahan kering, dan juga liquid seperti susu. Nah, jadi kue-kue yang kayak cupcake, kayak marble cake, lagi sih red velvet cake, itu tuh kue-kue yang menggunakan teknik creaming, jadi ya butter cake lebih padat dan lebih kayak berat gitu. Tapi kalau kue sponge cake ya, itu kalau kalian mau tahu cara bikinnya, kalian google di resep gua, bolu jadul keju. Ya, itu adalah kita kasih volume ke telur, di folding bahan-bahan seperti mentega, ada susu juga kadang-kadang, bisa dikasih bahan-bahan kering, itu namanya bolu. Tapi kalau chiffon, apa beda chiffon sama si sponge cake? Chiffon itu dia lebih soft lagi, kayak chiffon gitu. Kalau kalian mau tahu, kalian tinggal google resep chiffon cake pandan, itu di resep gua ada. Kalau chiffon cake itu lebih light, kenapa? Karena telur putihnya itu dikocok secara terpisah menjadi meringue, terus di folding ke bahan-bahannya. Itu yang membedakan chiffon cake dan sponge cake. Chiffon cake pastinya lebih lembut. Apa penyebab sponge cake saya kempes parah setelah keluar dari oven? Pertama, ya ada tuh gue juga pernah sih. Jadi gue pernah kocok kue,
kelamaan, jadi itu udah ngembang banget. Jadi kebanyakan udara yang masuk pas di oven tuh karena terlalu banyak udara yang dimasukin over ngembang gitu kuenya. Jadi pas di oven tuh dia ngembang dan dia akan kempes. Jadi menurut gua kalau kita bikin kue, ngocok kue bolu contohnya, kita ngocok telur sampai ngembang gitu, jangan ditinggal lama-lama gitu. Kebanyakan 8 sampai 10 menit mereka sudah ngembang. Kalau udah ngembang terus didiemin kita tinggalin ngapain ya, itu bakalan ngembang sekali. Jadi itu benar-benar terlalu over whipping, over ngembang, di oven pasti kempes. Cara milih oven yang baik. Oven yang baik sih gue akan cek mereknya. Tidak akan sebut merek ya. Jadi gue biasanya tuh akan ke tokonya dan gue lebih lihat spek-speknya apa. Apakah barangnya nanti kalau rusak gampang dicari di Indo. Gue pasti kayak begitu. Karena menurut gue kalau barangnya bagus banget, cuman lu mesti ke Jerman nyari barangnya bisa gila gue. Jadi gue akan lebih cek nih after service-nya gimana, supplier spare part-nya di mana aja. Lebih yang kayak begitu. Karena sebenarnya semua oven beda-beda tipis, cuman gue akan melihat suppliernya siapa dan akan melihat after service seperti apa, seperti itu. Kue sus itu sangat-sangat fragile dan gue suka ngebahasnya. Jadi kalau kue sus itu menurut gue paling penting adalah proses penguapan, dimana kita memasak tepung, si susu dan mentega itu yang di panci itu harus benar-benar kering baru boleh diangkat. Kadang-kadang resepnya bagus tapi kalian salah resepnya, plus cara bikin kalian yang salah. Misalkan nih, kalian udah uapin tapi sebenarnya ngasal doang kalian angkat, tapi kalian nggak masak dengan pelan-pelan sampai dia kering baru diangkat, itu yang bikin sus kalian tuh encer karena air yang di dalam kandungan tepung dan susunya itu yang pasti masak, kalian tidak cukup uapinnya, dikeringinnya kurang. Dan telurnya itu gue sarankan untuk dipakai timbang aja, jangan di gram. Misalkan nih kue susnya mau bikin kue sus 2 butir, nah gue bakalan kasih opsi di resep gue yang kue sus kering karena menurut gue lebih bagus ditimbang. Kadang-kadang telur itu bisa beda 15 gram, 20 gram loh. Itu bahaya banget. Bayangin ya kalau kalian bikin 2 resep, 3 resep, 4 resep deh bikin buat jualan, itu bisa beda 50 sampai 100 gram loh. Itu perbedaan liquidnya. Jadi untuk menjaga SOP sus yang baik dan selalu bagus, please ditimbang. Dan yang pasti penguapan di awal itu harus benar-benar kering. Dan kue sus please jangan bandel, tangan kalian jangan pernah buka ovennya. Suhu sus itu harus tinggi 190 derajat dan dia itu nggak boleh dibuka tutup sama sekali. Kalau dia buka tutup dia pasti langsung kempes, bantet. Oke. Kak, kenapa kalau bikin red velvet harus pakai vinegar? Jadi red velvet itu kan sebenarnya kan adalah kue coklat yang dikasih pewarna merah. Nah, kenapa harus pakai vinegar? Vinegar itu mengandung asam. Jadi, vinegar inilah, kandungan asam inilah yang bikin kuenya itu, meskipun kita pakai pewarnanya sedikit, dia bakalan bikin warnanya itu benar-benar cakep. Gue itu tidak pakai vinegar, gue pakai yogurt atau nggak buttermilk. Pokoknya selama kita bikin red velvet, harus ada kandungan asam. Asam inilah yang bikin si warna kuenya itu cerah. Jadi, pewarnanya nggak usah banyak-banyak. Jadi, buat kayak gitu. Next, perbedaan gula aren, palm sugar dengan brown sugar. Jadi kalau palm sugar itu adalah terbuat dari palm tree atau pohon aren, getah pohon aren, itu terbuat dari situ. Tapi kalau brown sugar itu adalah sebenarnya gula biasa, gula yang terbuat dari tebu yang dikristalize, tapi ada campuran molassesnya. Jadi kalau brown sugar itu dia itu lebih baunya tuh lebih bau-bau caramelize gitu. Tapi kalau si palm sugar itu dia lebih kayak ada bau kelapa kayaknya ya, kayak ada toast coconut gitu. Tapi dan menurut gue secara bau lebih tajaman si palm sugar. Palm sugar bisa aja kalau kita nggak punya brown sugar diganti dengan palm sugar bisa-bisa aja, cuman pasti rasanya lebih ada bau khasnya pohon aren gitu daripada brown sugar. Next, perbedaan butter atau mentega dengan margarin. Kalau butter itu mereka itu berasal dari krim susu dan lemak hewani. Kalau si margarin itu berbahan dasar minyak dan lemak nabati. Kalau margarin pasti lebih stabil di suhu ruang daripada mentega. Kalau mentega itu lebih cepat leleh. Nah, kebanyakan sih bisa diganti, bisa. Tapi kalau margarin dia lebih berbau, gua nggak gitu suka. Nah, kalau saran gua sih, kalau kue kering pakai margarin tuh enak. Tuh nggak kenapa? Lebih gurih, lebih garing. Tapi kalau bikin kue-kue kayak bikin pound cake sih, gue tidak begitu menyarankan pakai margarin karena dia tidak ada kandungan susunya, tidak ada kandungan lemak dari hewani ya si susu sapi ini atau krim ya, dia itu pasti lebih kering gitu. Jadi kalau gue sarankan kalau mau bikin kue pound cake, cupcake pakai butter aja. Bisa pakai margarin, bisa aja, tapi hasilnya pasti beda. Pasti hasilnya lebih kering kalau pakai margarin.
Oke, terakhir ya, gelatin. Nah, gelatin ini tuh ada dua macam kan, ada yang lembaran, ada yang bubuk. Kalau yang lembaran itu sama yang bubuk sebenarnya takarannya sama gramnya. Cuman beda cara aplikasinya. Kalau yang lembaran itu kalian tinggal rendam di air dingin aja sampai dia mekar. Dia bakalan jadi kayak kertasnya jadi kayak lembek jeli-jeli gitu, itu udah cukup. Tapi kalau yang bubuk harus dibikin gelatin mas. Gelatin mas itu apa sih? Itu adalah gelatin yang dicampur dengan air. Misalkan nih resepnya itu ada 5 gram gelatin bubuk 5 gram. Berarti kita harus ngembangin dia dong. Cara ngembanginnya gimana? Dibikin jadi gelatin mas. 5 gram gelatin bubuknya direndam dengan 25 gram air biasa aja nggak apa-apa. Jadi perbandingannya itu 1:5. 1 gelatin, 5 air, jadilah gelatin mas. Nanti si gelatin bubuknya ini akan menyerap air, jadi agak ngembang gitu. Nanti teksturnya tuh bakalan jadi kayak agar-agar, baru kita bisa masukin ke produk yang kita mau bikin. Misalkan mau bikin panakota udah hangat, kita masukin udah panas nih mendidih, kita masukin gelatin masnya. Kayak begitu perbedaan gelatin bubuk dan gelatin powder. Jadi kalau kalian ada resep gelatin lembaran, misalkan 2 lembar, timbang aja 2 lembar, rasanya 2 lembar dapat 8 gram, diganti ke 8 gram gelatin powder. Begitu, kita harus mencari tahu solusinya. Oke guys, sampai situ aja videonya. Mungkin kepanjangan, maaf banget. Semoga video ini bisa berguna buat kalian, tips dan triknya, review-review bukunya, ya, peralatan, pertanyaan kalian seputar pastry itu mungkin bisa terjawab karena bikin video ini lebih susah daripada bikin video masak seriusan. Nah guys, kalau kalian suka dengan video-video Q&A kayak gini, tips dan trik, review-review, kalian boleh banget komen di bawah. Kalau kalian suka, mungkin gue bakalan bikin part selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi ini. Thank you so much for watching. I see you guys until next time. Bye-bye.